Namun pada pasal-pasal terakhir sengaja saya lewati karena pasal itu bersifat detail dari perjalanan Eksodus dan juga mengenai aturan-aturan yang bersifat temporal, situasional pada saat Eksodus, meskipun ada banyak dari aturan-aturan itu berbicara tentang pembagian tanah Kanaan, kemudian kota-kota orang Lewi, lalu disusun dengan pasal 36 tentang syarat perkawinan bagi anak-anak perempuan dan tentang hak waris mereka. Nah, kemudian disambung dengan kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini di dalam bahasa Inggris disebut Deuteronomy. Itu berasal dari terjemahan Septuaginta bahasa Yunani, yaitu Deuteronomium. Deuteronomion. Di dalam Alkitab bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, itu sebagaimana kitab Kejadian, sebagaimana kitab Keluaran, itu berasal dari kalimat di ayat pertama. Begitu juga kitab Ulangan itu disebut sebagai Sefer Elehadivarim, atau kadang-kadang disingkat saja Devarim atau Sefer Devarim, karena diawali dari kata-kata Elehadivarim Asher Diber Moshe El Kol Yisrael. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Musa kepada seluruh Israel, dan itu mengisahkan tentang Musa yang meriwayatkan pengalamannya di Gunung Horeb. Diawali dari sana. Kemudian disusul dengan kisah pengangkatan hakim-hakim. Itu semua adalah narasi Musa yang mengulang kembali, maka disebut kitab Ulangan. Mengulang kembali dari perjalanan, khususnya dimulai dari pengalamannya di Gunung Sinai ketika mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Lalu disusul dengan kisah pengangkatan hakim-hakim dan riwayat ke-12 pengintai. Ketika ini konteksnya lagi persiapan memasuki tanah Kanaan, kemudian riwayat hukuman atas Israel, ini judul-judul yang diberikan lembaga Alkitab, lalu riwayat kegagalan serangan di bagian selatan. Ini semua merupakan pengulangan dari kisah yang disebutkan dalam kitab dan pasal sebelumnya. Lalu riwayat perjalanan di padang gurun, mulai ayat 2, kemudian mulai ayat 2 pasal 28 sampai ayat terakhir itu adalah peperangan melawan Sihon, Raja Heshbon. Lalu pasal 3, riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Lalu mulai dari ayat 12 pasal yang sama, pasal 3, riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Lalu Musa sendiri mengisahkan bagaimana dia tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Dan sesungguhnya ini kalau kita baca dengan cermat ya, ini kisah yang sangat mengharukan sebetulnya. Musa sendiri menceritakan kenapa dia tidak boleh memasuki tanah perjanjian, sekalipun dia sebetulnya sangat menginginkannya. Tapi Tuhan mengatakan, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Lalu Musa diperintahkan naik untuk ke puncak Pisgah, agar melayangkan pandangannya ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan itu kisah yang saya pikir sangat mengharukan. Lalu Musa menasihati bangsa itu agar memelihara hukum Allah. Lalu pada pasal 5, kemudian mengawali kisahnya setelah di pasal sebelumnya, khususnya ayat 44 sampai ayat 49, itu Musa memberikan pendahuluan dari pengajaran-pengajaran yang hendak disampaikannya. Kemudian pasal 5 itu merupakan
deskripsi Musa mengenai 10 perintah Tuhan yang sebenarnya sudah pernah dicatat di dalam Keluaran pasal 20. Tetapi di sini Musa mengulangi kisah itu, yaitu setelah dia memberikan pendahuluan dari pengajarannya, lalu pasal 5 dimulai dari ke-10 firman yang diterima Musa, yang di ayat lain disebut sebagai ke-10 perintah. Ya, 10 perintah Allah. Dalam bahasa Ibrani biblikal disebut Asyeret Hadivarim. 10 perintah Tuhan, 10 perkataan Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Talmud, ya, itu sering disebut dengan Asyeret Hadivarot, tetapi artinya sama saja. Divarim dan divarot itu artinya kata-kata, perkataan-perkataan. Artinya merujuk kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, itu ikhtisar dari apa yang kita pelajari hari ini, tetapi saya akan fokus kepada 10 perintah Tuhan. Pada pembahasan kajian kita beberapa waktu lalu ketika kita membahas kitab Keluaran, saya membaca 10 perintah Tuhan dan kita waktu itu belajar tentang perbedaan sistematika 10 perintah Tuhan. Jadi urutan-urutannya semuanya jumlahnya 10, tapi beda antara orang Samaria, 10 perintah Tuhan dalam sistematika orang Samaria atau urutan-urutan orang Samaria, 10 perintah Tuhan dalam urut-urutan orang Yahudi, di mana perintah pertama itu bukan jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Dalam sistematika Yahudi, perintah pertama adalah akulah Tuhan Allah yang kamu sembah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian barulah perintah kedua itu adalah jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Mengapa demikian? Nah, ini kita akan melihat bagaimana cara pandang orang Yahudi terhadap hukum dan cara pandang orang Kristen modern terhadap hukum. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana dia mensistematisir dari perintah yang sama, ayat yang sama, tetapi urutan-urutannya berbeda. Di kalangan Kristen sendiri juga ada perbedaan urutan. Di satu pihak, gereja Katolik, gereja Protestan Lutheran itu mengikuti urutan yang sama. Di mana perintah yang pertama itu jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dan jangan membuat patung disatukan. Jangan menyembah berhala. Itu dalam urutan gereja Katolik dan gereja Protestan Lutheran. Sementara gereja Calvinis dengan gereja Ortodok itu memiliki urutan yang sama. Nah, tetapi itu sudah kita bahas dalam pertemuan kita ketika membahas kitab Keluaran pasal 20. Dan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, sesudah dari pembahasan 10 perintah Tuhan itu, saya membahas mengenai 3 pembedaan hukum dalam Alkitab Ibrani, artinya kitab Perjanjian Lama, yang itu menjadi dasar dari sudut pandang orang-orang Yahudi di dalam mensistematikakan hukum. Ya, itu sangat penting karena kita mesti belajar dari banyak sumber. Waktu itu saya sudah menguraikan tentang 3 tipe hukum. Yang pertama itu adalah mispatim, hukum yang bersifat pasti universal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Dan 2 adalah hukum yang bersifat peringatan, ya. Itu disebut bahasa Ibrani ha'idot. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang bersifat hukim, itu ketetapan. Ketetapan itu tidak ada alasannya kenapa ditetapkan. Dan waktu itu pembahasan saya lebih merujuk kepada apa yang disebut hukim. Misalnya tentang kasrut. Kasrut itu hukum kosher, imamat pasal 11. Dan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, tidak berlaku bagi orang non-Yahudi.
Itu saya kira saya sudah membahas dalam beberapa kali season. Nah, sekarang tekanan saya tetap pada pembahasan 10 perintah Tuhan dalam kitab Ulangan berdasarkan narasi Musa atau khotbah Musa yang menceritakan kembali kisah penerimaan 10 hukum di Gunung Sinai, dan di situ ada beberapa perbedaan dalam istilah ya, tapi itu tidak mempengaruhi arti. Karena apa? Kalau seperti saya mengkhotbahkan kitab suci, kadang-kadang memang kutipan saya tidak selalu harafiah, dan dalam sepanjang sejarah gereja dan perjalanan umat Tuhan saya kira juga seperti itu. Nah, orang bertanya, lalu dari mana orang Yahudi bisa membagi 3 jenis hukum itu, yaitu ha'idot, hukim, mispatim, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia peringatan, ha'idot, kemudian ketetapan, hukim, dan kemudian yang ketiga adalah peraturan-peraturan atau mispatim. Dari mana dan bagaimana lebih lanjut kita bisa memahami penggolongan mana yang disebut mispatim atau peraturan-peraturan, mana yang disebut sebagai peringatan, mana yang disebut ketetapan. Ini sangat penting nanti berkaitan dengan tuduhan orang Kristen telah mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu, orang Kristen telah mengganti hukum kosher menjadi semua boleh dimakan, dan biasanya tuduhannya pada Rasul Paulus. Tetapi dalam sepanjang sejarah, orang Yahudi sendiri memandang hukum itu kalau mispatim berlaku bagi semua anak manusia, dan itu terjabarkan dalam apa yang disebut sebagai Seva Misfot Bene Noah, 7 hukum Nuh yang dirumuskan berdasarkan Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sementara hukum yang bersifat ketetapan dan peringatan itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Misalnya tentang hari Sabat itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Karena itu digolongkan dalam edot. Edot itu adalah memorial law. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini dan dari mana ayatnya orang Yahudi bisa membagi dalam 3 ketetapan, 3 hukum itu? Dari Ulangan pasal 6 ayat 20. Ya, di sana disebutkan apabila di kemudian hari, menurut terjemahan lain ini, anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, Allah kita kepadamu. Nah, seperti itu terjemahan lain. Di dalam teks bahasa aslinya ya sama sebetulnya. Ki yis aleha binka mahar lemor. Mah ha'idot viha hukim viha mispatim asyar siwah adunai elohenu etkem. Ya. Jadi apabila ditanyakan oleh anakmu kepadamu, yang bertanya kepadamu, apakah yang disebut dengan ha'idot, yaitu peringatan, kemudian hukim, hukim, yaitu ketetapan-ketetapan, dan mispatim, yaitu peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan sembahan kita kepadamu. Lalu jawablah dan seterusnya. Jadi sistematikanya dari sana. Lalu juga misalnya di dalam literatur para rabi ya, misalnya di Midrash atau di Talmud, itu disebutkan bagaimana Tuhan sendiri telah menguji kita dengan ujian masing-masing dari 3 jenis hukum tadi. Nah, misalnya disebutkan di dalam Imamat pasal 25 ayat 18. Jadi, dan kamu harus melakukan ketetapanku, misalnya. Di sini digunakan kata-kata et hukotai. Jadi ini jenisnya hukim. Ve'asitem et hukotai.
dan apabila kamu harus melakukan ketetapan-ketetapanku, ve'et mispatai, dan peraturan-peraturanku, ya, ve'asitem otam, yang harus kamu lakukan. Ya, harus kamu pelihara dan kamu lakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk hukim, ini kata penafsiran para rabi, kenapa kata hukim itu harus kamu lakukan? Sementara mispatim harus kamu jaga dan lakukan. Yang pertama harus kamu lakukan. Jadi itu tidak ada alasan. Tidak usah bertanya kenapa babi itu haram, kenapa unta itu haram, kenapa kelinci itu haram. Nggak usah ditanyakan, memang itu hukum yang tidak logis, yang dikenalkan dengan hukum. Jadi intinya itu adalah hukum yang mengandung ketaatan. Tapi begitu Tuhan berkata, vi'et mispatai, dan peraturan-peraturan, nah, di sini digunakan kata-kata yaitu harus kamu pegang dan kamu lakukan. Kemudian karena hukum itu bisa dianggap hukum yang tidak rasional, kira-kira seperti itu. Makanya lakukan saja tanpa harus kamu tanyakan. Dan ini tantangannya. Tantangannya karena sebagai konsekuensi dari iman dan konsekuensi dari komitmen kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ini satu tantangan sendiri, misalnya soal kasrut, ya, hukum imamat pasal 11. Juga misalnya, sebuah bagian dari kitab Taurat yang dikenal dengan Parshat Hukah, yaitu bagian mengenai ketetapan-ketetapan atau hukum itu. Itu kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 19, itu dibuka dengan ketetapan mengenai parah adumah, yaitu abu lembu merah. Jadi ketika imam besar mengorbankan lembu merah itu dan abunya itu ditaburkan kepada orang-orang yang najis, maka orang-orang yang najis itu seketika menjadi tahir. Tetapi anehnya, imam yang melakukan mulai dari proses penyembelian sampai lembu merah itu menjadi abu, maka dia menjadi najis setelah melakukan tugasnya. Alkitab dalam hal ini Taurat tidak memberi alasan. Loh, kenapa yang menaburkan kok malah najis, yang ditaburi dengan abu lembu itu, parah adumah itu menjadi tahir? Ini tidak usah ditanyakan karena ini bagian hukum. Seperti juga kenapa yang enak-enak itu dilarang seperti babi, itu tidak usah ditanyakan. Dan itu berlaku bagi orang Yahudi. Maka biasanya itu menjadi sebuah ujian ketaatan yang tidak perlu rasionalitas. Orang Yahudi yang terkenal rasional pun itu tidak merasionalitaskan ketika dia berbicara tentang hukum yang Tuhan berikan. Makanya biasanya dikatakan ketika orang Yahudi dituduh, kenapa kamu bodoh sekali tidak makan babi? Kenapa kamu bodoh sekali tidak makan onta? Biasanya kan gitu. Itu khususnya ketika perjumpaan orang-orang Yahudi dengan kebudayaan Yunani pada masa Antiochus Epiphanes keempat misalnya. Lalu biasanya orang Yahudi itu menjawab, kamu benar bahwa saya tidak ngerti kenapa ini tidak saya makan. Kamu benar bahwa saya tidak mengerti kenapa ini tidak harus saya lakukan. Tetapi justru yang tidak ku mengerti ini yang aku lakukan. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan, maka saya tidak bertanya. Pokoknya saya lakukan karena Tuhan memerintahkan. Itulah yang disebut hukum. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu yang berikut itu yang mispatim. Itu ujiannya berbeda katanya. Jadi ketika dikatakan misalnya di dalam Ulangan pasal 5 ayat 17,
jangan membunuh. Misalnya, jangan berzina, ayat 18. Lo trasah, velo tineap, jangan membunuh dan jangan berzina. Lalu ayat 19, velo tigenop, dan jangan mencuri. Ayat 20, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Velo tak aneh pireaha etsa. Jadi itu tanpa kita perdebatkan pun, semua norma-norma hukum setiap bangsa di umat manusia itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu sama, tidak usah diperdebatkan. Hukum manapun itu sifatnya universal, dan hukum yang bersifat mispatim ini bersifat berlaku bagi semua bangsa. Karena itu kriteria hukumnya sudah sangat jelas, maka tidak boleh kita otak-atik lagi. Dalam sebuah midras itu mengisahkan demikian, bahwa ketika Salomo, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu mengambil banyak istri, dan karena banyak istrinya itu dia menjadi berdosa karena dia dianggap mengikuti istri-istrinya yang memasukkan rumah ke dalam rumah Salomo itu adalah ilah-ilah bangsa lain, sembahan-sembahan bangsa lain yang diklasifikasikan sebagai berhala. Digambarkan dalam Midras itu bahwa karena ucapan Salomo, ini ucapan Salomo di Midras, itu tidak ada di dalam kitab suci. Saya dapat mengambil banyak istri dan saya tidak melanggar Torah. Jadi ini dianggap semacam Torah lisan lah. Jadi karena Salomo mengatakan saya dapat mengambil banyak istri ini dan saya tidak melanggar Torah. Padahal mengambil banyak istri dengan resiko bahwa dia sangat mudah dibawa di dalam penyembahan berhala, itu pasti dilarang oleh Torah. Jadi rupanya karena mengentengkan yang bersifat mispatim, hukum yang bersifat universal, dengan diotak-atik. Misalnya gini, jangan membunuh, tetapi istrinya sudah lama menderita, dia tidak bisa apa-apa, kalau hidup pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dicari alasan, kalau gitu saya bunuh istri saya supaya dia tidak mengalami penderitaan lagi. Misalnya, itu alasan yang dicari-cari. Sebab alasannya jangan membunuh, ya sudah. Itu alasan yang sudah sangat jelas. Nah, hukum ini bersifat universal. Sebelum zaman Musa sudah ada hukum Lipit Ishtar, hukum Hammurabi, dan dimanapun yang namanya membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta itu dianggap sebuah kesalahan, sebuah tindak pidana. Nah, kemudian seperti biasa para rabi yang menafsirkan huruf-huruf, yang menafsirkan angka-angka dalam huruf Ibrani, ya, seperti Gematria itu, makanya dia otak-atik. Ketika Musa mengatakan saya dapat mengambil banyak, di sini sebetulnya bahasa Ibraninya yarbeh, dan huruf yod, ya, dari kata yarbeh itu ditafsirkan sendiri, ditafsirkan dalam makna apa? Yud itu artinya, katanya dia, yehi, yang artinya hendaklah ada, akan, dan masa depan. Maka ketika Salomo dalam Midras itu mengatakan saya dapat mengambil banyak, ya, harbeh, maka huruf yud itu lapor kepada Tuhan. Ya, ini tidak usah dipikir secara historis, karena ini kan memang yang namanya tafsiran aligoris, ya. Kalau orang Jawa itu menyebut sebagai kirotoboso, ya, apa itulah. Jadi itu dimaknai seperti itu. Tapi yang jelas pada kisah-kisah Midras seperti ini intinya bukan kepada pemahaman historis,
tetapi intinya pada pelajaran moral atau ibrah di balik dari kisah-kisah Midras itu. Maka huruf Yod tadi lapor kepada Tuhan. Dia mengatakan, Salomo mefatel osi. Salomo telah mempermalukan saya, mempermalukan huruf Yod tadi. Karena itu jangan biarkan ia melakukannya. Toh akhirnya Salomo melakukannya. Maka sebetulnya moral dari kisah itu apa? Karena Yud itu merujuk kepada Yehi, sesuatu yang akan ada. Artinya misalnya Yehi or, we Yehi or, hendaklah ada terang, maka terang itu ada. Itu akan. Sebuah proses. Makanya huruf Yud tadi keberatan dengan ungkapan Musa, dia telah mempermalukan saya. Apa kata masa depan nanti? Kalau hukum yang sifatnya sudah pasti universal, mispatim, itu dilanggar oleh orang Yahudi, dilanggar oleh Salomo. Apa dikatakan oleh orang-orang di masa depan terhadap bangsa Israel ini? Artinya Israel bangsa yang terpilih, ya. Dia diberi hukum bukan sekedar bangsa-bangsa diberi hukum yang sifatnya universal, tetapi ketaatannya dipertaruhkan, komitmennya dipertaruhkan. Nah, kalau Israel gagal melakukan mispatim yang bangsa-bangsa lain sudah melakukan, lalu di mana letak keterpilihan Israel? Kira-kira kisah moralnya seperti itu, saudara-saudara. Kemudian baru yang ketiga itu disebut edut tadi. Edut itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sifatnya mengenang, memperingati, ya, dan itu merupakan hukum yang semua terkandung dalam 10 perintah Tuhan, baik itu mispatim, baik itu hukim, baik itu edot. Nah, apa yang masuk di dalam maksud saya di dalam Taurat, ya, di dalam Taurat misalnya kasur di dalam kitab Imamat misalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan edut ini? Satu contoh yang dimasukkan dalam hukum memorial ini apa? Misalnya adalah Sabat. Karena itu pembahasan kita sekarang adalah mengenai Sabat. Apakah Sabat itu berlaku bagi orang bukan Yahudi? Tentu saja tidak. Karena Sabat itu meskipun alasan pertamanya bersifat universal, tetapi di sini dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 dan 13 ini dikhususkan bagi Bani Israel. Jadi memang alasan Sabat itu mula-mula universal. Tetapi karena Nuh tidak diberikan hukum tentang perayaan Sabat, sementara bangsa-bangsa bukan Yahudi itu mesti mengikuti hukum Nuh, maka hukum Sabat itu diperintahkan kepada Musa, bangsa Yahudi. Dan secara khusus di dalam kitab Ulangan itu disebutkan alasan tentang kenapa kita harus merayakan Sabat, dan alasan yang disampaikan Musa ini sesungguhnya merupakan penekanan lebih khusus dari kitab Keluaran. Mengapa? Dalam kitab Keluaran teks ini tidak ada, ayat 15, ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi ada dua alasan kenapa merayakan hari Sabat. Yang pertama adalah alasan universal. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa atau 7 hari. Dan kepada Yom HaSabat Tuhan berhenti menciptakan itu. Maka hari Sabat, hari ke-7 itu adalah hari perhentian bagi Tuhan. Nah, itu alasan universalnya yang disebutkan di dalam kitab Keluaran pasal 20. Sementara lebih khusus lagi di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15 itu secara khusus, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan sekarang Tuhan dengan tangannya yang teracung dia sudah membebaskan engkau. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah,
Di sini sebetulnya di dalam teks bahasa aslinya itu ada sedikit perbedaan, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sama ya. Yang di dalam ulangan itu digunakan kata-kata kalimat ya, samur et yom hasabat lekadeso, yang artinya peliharalah hari Sabat dan kuduskanlah ia. Kuduskanlah hari Sabat itu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan sembahanmu. Ka'aser siwaka adunai eloheka. Sementara di dalam Keluaran pasal 20 digunakan kata-kata zakor, ingatlah. Et yom hasabat lechadeso. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah ia. Jadi peliharalah dan ingatlah. Sebetulnya itu sama saja pengertiannya, tetapi ada yang berbeda, yaitu penambahan bahwa hari Sabat dirayakan karena Tuhan telah membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir. Nah, maka ungkapan tentang hukum yang disebut atau diklasifikasi dengan idut itu adalah saksi atau kesaksian atau peringatan, memperingati. Jadi ini memberikan kesaksian mengenai rencana dan tujuan master plan Allah tentang Israel, dan bicara tentang kebenarannya Yahweh atau Allah Israel itu sebagai raja, dan bagaimana bangsa Israel itu adalah masuk di dalam pemeliharaan Tuhan yang khusus itu. Maka di dalam edut itu kita melihat juga karakter Tuhan sebagai penyelenggara hidup yang memiliki rencananya tersendiri di masa depan, juga bicara tentang kesetiaan, tentang kekudusan dan penyertaannya secara khusus kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan ini merupakan sebuah tanda kekhususan Israel di mata Tuhan sesuai dengan rencana ilahinya. Maka melalui peringatan-peringatan ini Israel diberikan, katakanlah, tugas untuk mengenang sejarah. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi dia. Bagaimana Tuhan sangat mengkhususkan bangsa ini. Maka jangan hanya seperti bangsa-bangsa lain yang oleh Tuhan diberikan mispatim saja berhasil, masa Israel tidak berhasil. Seperti itu. Nah, salah satunya misalnya adalah mengenai bagaimana pada saat Paskah, ya. Apalagi Paskah itu adalah keluaran dari tanah Mesir, kita diharuskan memakan masyah atau roti tidak beragi. Maka dalam setiap peringatan Paskah Yahudi atau Paskah keluaran itu selalu dikatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Ini sifatnya memorial, peringatan. Ya, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan roti itu tak beragi, menggambarkan apa? Menggambarkan kesengsaraan itu. Agar Israel mengerti bagaimana di tengah-tengah kehidupan yang dulu menjadi seorang budak, lalu Tuhan memerdekakan bangsa ini dengan keperkasaannya sampai menyeberangi laut Teberau. Itu harus terus-menerus dikenang. Maka simbolnya itu adalah roti. Halakma ania diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Nah, tentu simbol ini juga simbol khusus. Saya bisa memberikan contoh. Pertanyaannya tadi, apakah orang non-Yahudi itu harus merayakan Sabat? Ya, jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena yang mengalami kisah keluaran yang olehnya di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 15 tadi diperingati dengan Sabat, itu hanya bangsa Israel. Maka kalau dibandingkan misalnya, ini tidak masuk akal. Bagaimana kok firman Tuhan diklasifikasi? Ya, di mana tidak masuk akalnya? Kalau Anda melihat misalnya,
tindak pidana makar, itu semua hukum di muka bumi ini, negara apapun mengenal. Tindakan terorisme sebagai tindakan yang mengancam kehidupan, itu baik itu di negara Timur Tengah, negara-negara Barat, Indonesia, semua mengenal itu, dan itu sifatnya universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu sifatnya universal. Meskipun rasa keadilan dari masing-masing negara, itu ada yang memberikan hukum sangat berat, ada yang lebih ringan, tetapi kaidahnya universal. Tetapi ketika Anda misalnya membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara, itu hanya berlaku bagi Indonesia. Jadi misalnya, pasal 57A dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu ada larangan untuk menghina simbol-simbol negara, termasuk lambang negara. Sanksinya dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Simbol negara itu apa? Simbol negara itu adalah Garuda Pancasila dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Anda tidak bisa mencoret-coret, menambahi dalam rangka melecehkan. Itu merupakan tindak pidana. Jumlahnya sayap burung Garuda itu harus 17. Itu adalah simbol negara. Ada 17, 8, 45. Itu harus. Anda tidak bisa mengganti dengan 46. Anda tidak bisa mengganti dengan 47. Karena itu mengandung aspek memorial. Bahwa kita merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ini mirip Paskah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di Indonesia, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bangsa ini mendeklarasikan bahwa Tuhanlah pembebas NKRI. Seperti Allah Israel adalah pembebas penindasan dari tanah Mesir. Di sana ada simbol roti tak beragi, di sini ada simbol 17 Agustus 45. Ketika Anda mengganti dengan maksud mengubah kata-katanya, misalnya mengubah lagu kebangsaan, mengubah iramanya, itu tindak pidana. Apalagi dalam maksud ada niat untuk melecehkan, itu adalah tindak pidana. Tapi bagi orang lain ya tidak, itu tidak berlaku bagi orang Amerika, tidak berlaku bagi orang Mesir, tapi berlaku bagi orang Indonesia. Itulah hukum yang disebut idot, seperti hukum Sabat, ya. Jadi tidak perlu bertanya, kalau misalnya Sabat diganti Minggu, ya nggak boleh bagi orang Israel. Termasuk orang Kristen, Yahudi tidak boleh. Tetapi dalam sejarah gereja purba, akhirnya kan orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen Goyim itu kan dipersatukan di bawah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu direalisasikan pada zaman Patriark Antioquia, Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 100 Masehi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa buktinya bahwa orang Yahudi tidak memberlakukan hukum Sabat bagi non-Yahudi? Buktinya, perintah Sabat tidak disebutkan dalam hukum Nuh yang bersifat universal. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yang kedua, orang-orang Yahudi dari abad pertama, menjelang abad pertama sampai hari ini, mengkristalkan pemahaman bahwa Sabat hanya berlaku bagi bangsa Yahudi. Itu terbukti dengan munculnya apa yang disebut Sabat Goi, yaitu atau disebut dengan Goi Sel Sabat. Apa artinya? Seorang non-Yahudi, seorang Goyim yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tidak semua pekerjaan-pekerjaan tertentu yang oleh halakah, yang oleh hukum khusus Yahudi tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi tidak semua pekerjaan. Misalnya pekerjaan
kontraktor yang tidak boleh. Pekerjaan misalnya membangun jalan tol pada hari Sabat harus berhenti. Pekerjaan misalnya membangun pokoknya kerja-kerja yang sehari-hari yang sifatnya bisa ditunda setelah hari Sabat tidak boleh. Tetapi yang boleh dilakukan itu pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya. Misalnya memanasi makanan pada hari Sabat. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi yang dipekerjakan khusus untuk itu, yang dinamakan Sabat Goi. Menyalakan oven pada saat musim dingin, pemanas pada musim dingin. Itu orang Yahudi tidak boleh menyentuh. Bahkan yang namanya menyalakan skakel listrik pun tidak boleh, karena itu termasuk bekerja. Itu bisa dilakukan oleh Sabat Goi. Ini bukti bahwa sejak dahulu kala memang orang Yahudi itu tidak diwajibkan untuk melakukan Sabat. Dan seorang Sabat Goi, atau kalau orang Askenazi menyebut Sabos Goi, karena huruf T itu nggak dibaca S ya, misalnya Sabat dibaca Sabos, Safuat dibaca Safuot, dibaca Safuos, ya. Itu tidak diperkenankan bekerja kecuali atau apabila satu, menyangkut membahayakan kehidupan. Itu yang disebut dengan pikuah nepes, membahayakan jiwa orang. Itu tidak diperkenan. Yang kedua, safek pikuah nefes. Apa yang kemungkinan bisa mengarah kepada bahaya terhadap orang lain, itu baru dilarang. Tapi pekerjaan menyalakan oven, memanasi makanan di hotel, itu pekerjaan Sabat Goi yang diizinkan oleh hukum para rabi. Artinya orang Yahudi sendiri tidak pernah mewajibkan hukum Sabat itu, juga Alkitab tidak pernah mewajibkan hukum Sabat itu kepada orang bukan Yahudi. Kemudian saya berikan contoh di Israel modern, ya. Di Israel modern sekarang ini ada orang-orang Yahudi rabinik, artinya orang Yahudi yang tidak percaya Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mereka masih menantikan Mesias akan datang. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang disebut Mesianik, orang-orang Yahudi yang percaya Kristus. Itu sendiri sekalipun juga tidak mewajibkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi melakukan pekerjaan, melarang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, tetapi bagi orang-orang beriman bukan Yahudi yang ingin turut dalam merayakan Sabat, disambut baik. Disambut baik, tetapi mereka tidak dibebani hukum yang sangat berat yang hanya berlaku bagi orang Yahudi. Artinya ketika Anda orang Polandia, turunan orang Barat, kemudian datang ke Israel karena hormatnya pada keluarga Yahudi yang merayakan Sabat, dan Anda terlibat dalam penyalaan lilin Sabat, membaca doa-doa pada hari Sabat, boleh. Tetapi Anda tidak berlaku, misalnya Anda tidak boleh berjalan melebihi dari 900 meter. Yang disebut seperjalanan Sabat, Anda tidak dibebankan itu. Nah, seperti itu. Kita boleh datang ke sinagog yang jaraknya tidak boleh lebih dari 1 kilometer kurang lebih tadi. Tetapi bagi orang bukan Yahudi masih boleh. Artinya keikhlasan mereka untuk ikut-ikut terlibat menghormati Sabat. Dan itu dianggap oleh orang-orang Mesianik atau orang-orang Yahudi yang percaya dengan Kristus sebagai cara Anda menghormati sumber keselamatan yang juga memberkati Anda, yang asalnya dari Israel. Seperti yang dikatakan Yesus, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kemudian bagaimana praktek gereja mula-mula tentang perayaan Sabat ini? Kalau Anda membaca dalam kitab Kisah Para Rasul dan khususnya ya, yang membahas mengenai bagaimana perjalanan para rasul, pelayanan para rasul, ya tentu mereka sering masuk sinagog, baik misalnya Paulus, Petrus, ya Yesus sendiri, ya tentu karena waktu itu
gereja itu belum berpisah dengan keyahudian. Bahkan di dalam Yakobus pasal 29 pun rumah ibadah Kristen masih disebut dengan sinagogi. Sekalipun Kristus sudah mengatakan, aku akan membangun eklesiaku di atas batu karang ini. Dalam Matius pasal 16, misalnya disebutkan di sana. Tetapi dalam proses masa transisi ini, rumah ibadah Kristen nggak disebut gereja, masih disebut sinagogi. Dalam penemuan arkeologi tentang gereja Bukit Sion itu namanya adalah Bet Ha-Knesset, ya, rumah Knesset, rumah sinagogi, atau bahasa Aramnya Bet Nusta Selihim, sinagogi para rasul. Itu masih disebut seperti itu di dalam penemuan-penemuan arkeologi. Lalu di dalam konteks gereja purba, berdasarkan ungkapan dalam Galatia pasal 2 ayat 8, di mana disebutkan di sana ada rasul bagi orang-orang yang bersunat. Itu seperti di dalam beberapa terjemahan Inggris itu adalah apostleship, ya, kerasulan bagi orang-orang yang bersunat. Itu dalam bahasanya Yesus atau bahasa Aramaik disebut slihuta, ya, slihuta itu adalah apostleship, slihuta de gesurta. Jadi slihuta itu artinya apostleship atau kerasulan, de gesurta bagi orang-orang yang bersunat, dan disebutkan juga pola yang disebut de slihuta de ame, rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah, itu disebutkan ada pembagian di sana. Jadi gereja purba itu bukan ngarang-ngarang sendiri. Karena di dalam surat Galatia itu disebutkan bahwa sebagaimana Tuhan telah memilih Simon Petrus untuk rasul atau menjalankan kerasulan bagi orang-orang yang bersunat, maka aku Paulus adalah rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Nah, kemudian apa sebabnya Petrus disebut rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat? Tapi kenapa Petrus pergi ke Roma? Kenapa Petrus pergi ke Antioquia? Kita bisa membaca pada surat Petrus. Khusus yang dilayani oleh Petrus itu adalah 1 Petrus pasal 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan seterusnya. Jadi orang-orang pendatang. Ini adalah diaspora Yahudi di negara-negara lain. Sementara pelayanan atau kerasulan yang berbicara kepada orang-orang yang benar-benar bukan Yahudi, itu adalah Rasul Paulus. Nah, tetapi pola ini tetap dilakukan oleh gereja purba berdasarkan petunjuk dari para rasul itu. Maka ketika Petrus meninggalkan Antioquia untuk kemudian berangkat ke Roma, Petrus waktu itu yang pertama menjadi uskup atau episkopos pertama, penilik jemaat kalau istilah bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Episkopos di Antioquia. Dia meninggalkan 2 pemimpin. Yang pertama itu adalah Evodius dan yang kedua Ignatius. Kenapa ada 2 pemimpin itu khusus ditinggalkan di Antioquia? Tapi Yerusalem cukup Yakobus. Karena yang dilayani di Yerusalem adalah gereja-gereja yang berlatar belakang Yahudi. Sementara yang di Antioquia itu pangkalan pertama penginjilan bagi orang-orang bukan Yahudi, baik itu adalah keturunan Yahudi maupun bukan. Maka di sana Paulus memilih pemimpin kembar ini ketika meninggalkan Antioquia. Yang pertama Evodius, itu keturunan orang-orang Aram yang mewakili slihuta de ame tadi, yaitu kerasulan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Sementara Ignatius dari Antioquia yang jelas-jelas itu Yahudi, dia
menjadi pemegang kerasulan bagi orang-orang yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ketika pada masa tuanya, Evodius mengundurkan diri. Lalu kepemimpinan gereja semua diserahkan kepada Ignatius. Dan ketika itulah muncul istilah satu gereja yang kudus, yang am, dan yang rasuli. Am itu katolon, berlaku bagi semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Nah, kemudian di dalam suratnya kepada orang-orang Magnesia, Anda bisa membaca surat Ignatius kepada orang-orang Magnesia, khususnya pada pasal 8, dia mengatakan bahwa kita, maksudnya orang-orang Kristen dari non-Yahudi, tidak lagi memelihara hari Sabat. Artinya Sabat Yahudi. Tetapi kita hidup dalam pemeliharaan Kuriake Emera, yaitu hari Tuhan, yaitu hari kebangkitan Yesus. Sepakat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Yang disebut memecah-mecahkan roti itu adalah perjamuan suci, perjamuan kudus, khidmat al-Qudas, ya, atau Ekaristi, yaitu memperingati kebangkitan Kristus pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu. Tetapi apakah berarti Ignatius memisahkan kekristenan dari keyahudian? Sama sekali tidak. Pada pasal 10, Ignatius mengatakan setelah dia mengingatkan, waspadalah terhadap Yahudisasi, Yudeanisasi. Jangan kamu tidak peka terhadap kebaikannya, maksudnya kebaikan Allah. Karena apa? Apakah Tuhan itu begitu diskriminatif sehingga membenci orang-orang bukan Yahudi? Mereka juga berhak atas keselamatan itu. Dan pada akhir pasal 10 dari suratnya kepada orang Magnesia, dia mengatakan begini, apakah masuk akal kalau orang menjadi Kristen, harus orang percaya Yesus harus jadi Yahudi dulu? Tidak. Dia mengatakan tidak masuk akal untuk mengakui Yesus Kristus, mengikutinya harus menjadi Yahudi dulu. Kata dia, tidak. Tetapi Yahudi Kristen, agar setiap lidah yang percaya dapat dikumpulkan bersama-sama dalam Tuhan. Jadi dia menolak yang disebut Yudeanisasi, tetapi dia menerima Yahudi Kristen. Satu paket. Jadi artinya di bawah kepemimpinan pengganti para rasul itu tidak pernah ada diskriminasi antara Yahudi dan bukan Yahudi. Bagi orang Yahudi mereka tetap berlaku hukum Musa. Tetapi sejak awal bukan yang membebaskan Paulus. Memang sejak awal bangsa bukan Yahudi ya memang makan babi. Sejak awal bangsa bukan Yahudi kalau berkorban kepada Tuhan mereka pakai onta seperti yang dilakukan oleh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Bagi orang Papua yang bukan Yahudi sejak dulu babi adalah anak perdamaian. Dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi orang Yahudi yang menjadi korban itu kambing dan domba. Tetapi mereka tidak membenci onta. Coba kita baca misalnya di dalam kitab Nabi Yesaya misalnya. Kitab Nabi Yesaya itu membedakan mana onta sebagai tunggangan yang dipersembahkan ketika zaman Sang Mesias itu, tetapi juga mana korbannya bagi orang Yahudi. Itu disebutkan misalnya dalam pasal 60 kitab Nabi Yesaya, ya. Pasal 60 tentang korbannya, terus kemudian tentang apa yang dibawa untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Ayat 6 misalnya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang ke Seba untuk membawa emas dan kemenyan serta
memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Jadi ibadahnya pakai domba kedar, kambing domba Nebayot. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Perhatikan, di sini tidak ada korban unta seperti Abdul Muthalib. Yang ada adalah kambing, domba kedar dari Nebayot. Artinya bedakan antara binatang yang digunakan secara ritual dan binatang yang tidak. Jadi artinya mempersembahkan unta sebagai korban itu menyalahi hukum Yahudi. Kalau dia orang Yahudi, tapi karena Abdul Muthalib bukan orang Yahudi, tidak salah, dia memang orang Arab. Seperti itu orang Cina mengorbankan babi pada perayaan mereka, tidak salah, memang orang Cina. Seperti itu. Jadi ini bukan karangannya Paulus, bukan karangannya gereja purba. Memang sejak dulu ketentuannya seperti itu. Tetapi pada hari Sang Mesias, semua akan dipersatukan. Maka di dalam surat Ignatius itu kan dikatakan bahwa apakah masuk akal orang yang percaya Kristus harus jadi Yahudi dulu, baru kemudian dibaptis? Tidak. Bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya Kristus, ya langsung saja. Karena dari hukum Nuh percaya Kristus. Bagi yang Yahudi, dari hukum Musa percaya Kristus. Nah, seperti itu saudara-saudara yang bisa kita pelajari dari 10 perintah Tuhan itu dilihat dari 3 klasifikasi hukum tadi yang terakhir. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam sistematika Asyeret dan Divarim dalam sistematik Yahudi tadi, maka hukum yang pertama dalam Asyeret dan Divarim, Anuki Adunai Eloheka asar hosyetika me'aret misrayim mibet avadi. Karena hukum itu secara khusus dilihat dari perspektif Yahudi yang mengalami eksodus dari tanah Mesir oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Nah, makanya kalau orang Kristen yang sama-sama membaca Taurat, membaca Alkitab, ini kan bukan hukum, ini konsideran hukum. Kalau dalam hukum Indonesia itu mengingat, menimbang, memutuskan, baru pasalnya kan itu kan. Lah yang mengingat, menimbang itu kan sebetulnya itu konsideran, bukan pasal. Tapi bagi orang Yahudi, cara pikirnya beda. Karena 10 perintah Tuhan ini spesifik diberikan kepada Musa, maka seluruh kehidupan keagamaan, hukum, dan sosial bagi orang Yahudi selalu dilihat dari terang keluaran, dari terang teologis, makna teologis dari kisah keluaran dari tanah Mesir. Makanya Mazmurnya pun bagi orang Yahudi, mulai dari Mazmur Daud sampai kisah nabi-nabi, semuanya kan dilihat dari perspektif Yahudi. Maka kalau dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan bahwa ada bangsa yang dimusnahkan karena makanannya tikus dan babi, itu konteksnya apa? Apabila orang Israel ikut-ikut dalam penyembahan berhala, di mana korbannya babi. Jadi jangan babinya saja, tapi babi yang dipersembahkan dalam konteks penyembahan berhala. Pada masa Antiochus Epiphanes, sebetulnya bangsa Yahudi itu menerima kebudayaan Yunani, tetapi bukan agamanya. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Itulah sebabnya di dalam kitab para rasul ada sinagoge libertini, yaitu sinagoge orang-orang diaspora dari luar Israel yang berbahasa Yunani. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 6 juga pernah ada persaingan antara orang-orang Yahudi Helenis dan orang-orang Yahudi Ibrani. Yahudi Helenis itu orang Yahudi yang menerima kebudayaan Yunani. Itu sepenuhnya Yahudi, masuk ke Bait Allah diterima kok. Tapi mereka berbahasa Yunani. Di samping mereka orang Yahudi Ibrani yang berbahasa Aram. Itu yang terjadi. Jadi mesti kita membaca sejarah itu mesti lengkap. Ya. Kemudian
Dalam konteks itulah maka 10 perintah Tuhan itu diawali dari akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Meskipun pasal-pasal selanjutnya bersifat mispatim, ada yang bersifat edut. Yang edut tadi apa? Yang memorial, misalnya Sabat. Ya, yang bersifat universal, misalnya hukum kedua, lo yihye leha eluhim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu universal. Yang lagi misalnya, lotisa et shem adonai eloheka lasaf. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Karena apa? Kedua hukum ini juga masuk dalam hukum Nuh. Misalnya disebutkan di dalam Traktat Sanhedrin 56a. Itu disebutkan yang pertama abudah zarah. Larangan abudah zarah ini terkait dengan loyi yeleka Elohim akhirim alpanai. Yang kedua, ada yang dinamakan gelilat Hashem atau eufemismenya birkat Hashem, yaitu mengutuki Tuhan. Karena itu terkait dengan lotisa tadi, lotisa etsem adonai Elohe kalasaf tadi. Kemudian barulah pada hukum keempat menurut sistematika Yahudi. Karena kalau sistematik Yahudi yang pertama anoki, kedua loyihye, ketiga lotisa, keempat baru zakor et yom hasabat. Ingatlah tanda hari Sabat, itu bersifat idut Yahudi. Nah, ketika Kristus ditanya, hukum manakah yang utama dari semua hukum yang ada? Kristus tidak merinci pada mispatimnya, Kristus tidak merinci kepada edutnya, Kristus tidak merinci kepada hukimnya, tapi yang Kristus sampaikan adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang disebut spirit dari hukum yang mengatasi semuanya itu. Bagi orang Arab silahkan korban onta, bagi orang Papua silahkan korban babi, bagi orang Yahudi babi tidak boleh dikorbankan di mezbah. Tapi kalau uangnya dijual ditambah sekian persen, boleh masuk ke persembahan itu loh. Jadi semua clear sampai hari ini. Makanya ada gerakan yang disebut dengan gerakan 7 hukum Nuh di Israel sampai modern, sekalipun permasalahannya bukan terletak pada prinsip teologisnya, bukan pada prinsip prinsip hukumnya, tapi bukan prinsip legal pengaturannya, ya, tapi prinsip pada penegakannya. Karena itu negara Israel negara sekuler. Gerakan itu sah secara teologis, karena itu gereja Katolik pun seperti yang dibaca dari semangat Paus Yohanes Paulus II menerima itu. Makanya di dalam doanya di tembok ratapan tahun 2000 dia mengatakan bahwa memisahkan umat Katolik dari Yudaisme, dari agama Yahudi, dari bangsa Yahudi adalah sama dengan menempuh jalan sesat martion. Karena itu umat Israel adalah umat perjanjian. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam ngaji Injil kita yang ke-48 ini, kiranya melalui stressing dari pembahasan Aseret Hadivarim secara khusus dari 3 klasifikasi hukum tadi, memberikan kepada kita informasi-informasi yang penting, khususnya di dalam mengkomunikasikan kitab suci dan kebenaran firman Tuhan kepada mereka-mereka yang berasal dari tradisi keagamaan bukan Kristen. Terima kasih. Shalom alaikum bishem Hamashiach.